Ku tak takut, ku tak bimbang, kau besar. Shalom, apa kabar kekasih-kekasih Tuhan yang sedang online di rumah ataupun sedang onsite di gereja. Saya sedang berada di Lembah Tumpang di dekat Kota Malang, area wisata yang dibuat mirip kerajaan Mojopahit dan Singosari. Nah, bulan Oktober ini tema kita adalah ujian iman. Jika kita mau dewasa rohani, maka kita bersiap memasuki ujian naik kelas supaya kita lebih dewasa, kita lebih kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, selamat menikmati ibadah bersama Tuhan Yesus Kristus. Jayo, God bless you. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Pastinya luar biasa bukan? Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir di ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir di ibadah doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti live Instagram Renungan Suara Gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi di Instagram Evi Laksmi, Facebook Evi Laksmi, Facebook Kristiono Sutanto. Berilah maka engkau akan diberi. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu bagi diakonia, pembangunan, dan perpuluhan. Bapak dan Ibu yang rindu menabur dapat mentransfer ke rekening BCA 615-5188-018 Henry atau Yohanes Wito. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GAB Mahanaim, kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis Jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Dari cuplikan tadi, kalian termasuk tipe yang mana nih? Oh ya, aku mau ngingetin kalian untuk datang ke ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di GAB Mahanaim Sidoarjo. Dan juga ada ibadah komsel setiap hari Jumat jam 6 sore di gereja. See you, God bless you.
Shalom saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Haleluya. Kami juga menyapa bagi saudara yang ada di rumah, selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini kami boleh datang menghampiri Engkau Tuhan. Dalam keadaan apapun kami, pagi hari ini kami menyatakan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni semua apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan bela pagi hari ini Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Mari bawa semua apa yang saudara miliki pagi hari ini datang kepada Tuhan. Haleluya. Syukur kami Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Mari sama-sama katakan sedetikku Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir. Biarlah pujian ini menjadi doa saudara pagi hari ini, dan nyatakan syukur saudara pagi hari ini kepada Tuhan. Sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan Engkau
kasih buat kebaikan Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, katakan syukurmu pagi hari ini. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saudara dan saya. Pagi hari ini biarlah rasa syukur kita kepada Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Yesus, kami sembah namamu Tuhan. Kami
bagi Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Ketika kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami mau bersuka cita hanya untuk Raja. Haleluya. Engkau yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan. Sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Dia Raja yang berkuasa. Dia Allah yang maha mulia. Terlukiskan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Terlukiskan
saudara duduk, tengok kanan kirimu. Ya, silakan duduk saudara. Dan engkau yang di bawah, tengok kanan kirimu dan katakan, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari petugas persembahan kami persilakan. Kita akan berdoa dulu dan kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur buat apa yang sudah kami miliki pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya apa yang Tuhan beri dalam hidup kami itu lebih dari cukup Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu mempersembahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami berikan, apa yang kami tabur, biarlah boleh menjadi berkat dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami dan kami berikan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan engkau saudara yang di rumah, kalau saudara ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke gereja. Puji Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau setia dalam keadaan apapun. Mari sama-sama katakan sampai akhir hidup sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku tetap setia untuk melayanimu. Pujikan pujian ini dari dasar hatimu yang paling dalam. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Ini kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik banget. Sekali lagi katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik banget.
pakai musik saja. Saudara, untuk mengatakan tetap setia itu tidak mudah. Apalagi dalam kita keadaan diberkati. Tapi bagaimana kalau kita tidak diberkati? Bagaimana kalau kita punya masalah? Apakah kita tetap setia? Seperti Tuhan Yesus mengajarkan saya dan saudara. Dia Allah yang setia bahkan sampai mati di kayu salib. Pagi hari ini, biarkan hatimu yang berkata bahwa aku tetap setia dalam keadaan apapun. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama. Berikan hatimu hanya untuk Tuhan, hanya untuk setia kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik-baik. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami bersukacita mengucap syukur. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur karena kami melihat kebaikan-Mu. Kami melihat kuasa-Mu. Kami bersyukur hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kami sangat menghormati Engkau ya Tuhan. Bila sebentar kami bersama-sama merenungkan, kami belajar akan firman Tuhan. Hamba berdoa biarlah roh hikmat dan pewahyuan menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga setiap umat Tuhan mendapatkan pencerahan. Setiap umat Tuhan menerima pesan-pesan khusus dari Tuhan. Terima kasih buat pengurapan yang baru atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya Tuhan Yesus sangat baik, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22 ya buat semua jemaat GAB Mahanaim. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya dengan usia bertambah maka semakin bijaksana ya. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik. Nah, hari ini saya ingin membagikan sebuah tema. Apakah slide-nya sudah bisa? Iya. Tolong dibaca Bapak Ibu, temanya apa ini? Iya.
kebodohan orang Kristen di akhir zaman, saudara. Nah, saya berdoa ketika kita membahas ini, jangan berpikir, wah saya ini diarani bodoh. Enggak, saudara. Enggak, saya yakin di sini orang-orangnya pinter, amin. Dan saya percaya ketika kita belajar firman Tuhan, maka kehidupan kita terus diperkaya, pengetahuan kita bertambah, iman kita bertumbuh, dan talenta kita berkembang. Amin. Nah, saudara, mari kita melihat ayat yang sudah saya cantumkan di situ berkaitan dengan kebodohan. Tolong dibaca ayatnya di dalam Amsal 19 ayat 3. Kalau saudara bisa melihat dari jarak jauh, saudara bisa ikut membaca. Kalau enggak bisa, mungkin bisa melihat di Alkitab elektronik. Ya. Sudah? 2, 3. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Sekali lagi. Iya. Kebodohan itu bisa menyesatkan jalan orang. Jadi orang bodoh enak enggak, saudara? Enggak enak, karena bisa tersesat. Loh, terus kalau tersesat terus bagaimana? Alkitab menjelaskan di dalam Amsal 19 ayat 3, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Gusar itu marah, gusar itu jengkel, gusar itu apa? Dongkol, gusar itu ngamuk, gusar itu apa? Mangkel gitu ya, saudara. Gusar. Padahal dirinya yang bodoh, tapi karena kebodohannya dan dia tersesat, menyesatkan, dia sesat, saudara. Akhirnya dia jengkel, dia ngamuk, dia mangkel sama Tuhan. Inilah yang terjadi di akhir zaman. Banyak orang Kristen kecewa terhadap Tuhan. Karena apa? Karena kebodohannya. Karena tidak memegang prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena prinsipnya, kalau saudara mengikut Tuhan Yesus, prinsipnya nomor 1, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kecewa terhadap Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Yang salah siapa, saudara? Yang salah manusia. Karena tidak bisa memahami Tuhan. Karena tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi jangan sampai, saudara, dengan usia saudara yang bertambah, ya usia masing-masing nih ya, bukan usia gereja, usia masing-masing. Saudara bertambah, saudara ke gereja setiap minggu, saudara ikut doa malam setiap hari Kamis, tetapi saudara pengetahuannya tentang Tuhan minim sekali. Kalau minim, nanti saudara bisa kecewa terhadap Tuhan. Karena di dalam dunia ini banyak hal yang mengecewakan, saudara. Tetapi hari ini kita akan membahas kebodohan-kebodohan orang Kristen. Kebodohan orang Kristen ini banyak, saudara. Banyak sekali. Tetapi yang kita bahas kita bahas ini beberapa saja. Mari kita melihat slide berikutnya. Nah, salah satu penyebab yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dan tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan adalah apa, saudara? Kebodohan kita sendiri. Mari kita melihat ada beberapa kebodohan yang akan kita bahas. Ada 3 kebodohan yang sering dilakukan orang Kristen. Yang pertama, tolong dibaca. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Iya, hidup di bawah standar iman. Kalau saudara orang itu bodoh, saudara, maka hidupnya itu setengah-setengah. Hidupnya tidak sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Ke gereja enggak? Iya, ke gereja. Tapi enggak pernah baca Alkitab, enggak pernah belajar mengenai firman Tuhan, mempelajari, meneliti firman Tuhan. Boh gak roh gitu. Tidak mau tahu dengan firman Tuhan, enggak mau belajar. Jadi kalau boleh dikata dia ikut Kristen mungkin puluhan tahun, tetapi isi firman Tuhannya minim sekali. Sehingga kehidupannya tidak sungguh-sungguh, setengah-setengah. Dan bahkan kalau ditanya orang yang hidup di bawah standar iman ini, kalau ditanya kamu yakin tidak masuk surga kalau mati? Jawabannya apa? Tidak yakin.
Tidak yakin, saudara. Lewong setengah-setengah ya. Tidak sungguh-sungguh ya. Mana bisa yakin dia? Jadi standar iman kita ini tinggi, Bapak Ibu. Standar iman kita tinggi. Kenapa? Karena kita sangat-sangat yakin bahwa kalau kita mati masuk surga. Sudah ada jaminannya. Tuhan Yesus yang menjamin. Karena satu-satunya nabi yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, hanya Yesus Kristus. Yang lain tidak ada, saudara. Dan dialah yang akan memberikan hidup yang kekal buat kita. Dialah yang menyediakan tempat di surga buat kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau saudara saya tanya, siapa yang kalau mati yakin masuk surga? Tolong angkat tanganmu. Angkat tangannya sungguh-sungguh. Ya, terima kasih. Semua mengangkat tangan. Bahkan yang di bawah pun mengangkat tangan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup di bawah standar iman, selain tidak yakin dengan Tuhan Yesus Kristus, dia juga orangnya hidup dalam ketakutan. Paling tidak manusia itu mengalami 4 ketakutan. Itu gambarnya orang takut, saudara. Ya, kalau saudara lihat di slide-nya, itu gambarnya orang takut. Dia takut sama setan kah? Atau dia takut sama apa? Iya, dia takut sama bayangannya sendiri. Dia di situ nggak ada setan. Tetapi 4 hal yang ditakuti manusia. Yang pertama, takut sama setan. Yang kedua, takut sakit. Yang ketiga, takut miskin atau tidak punya uang. Yang keempat, takut mati. Coba diulang, yang pertama takut setan. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, miskin. Yang terakhir, mati. Ya, paling tidak ini 4 hal ini ditakuti oleh banyak orang, termasuk orang Kristen. Orang Kristen takut setan, banyak. Bahkan kalau ke gelap-gelap, ke tempat yang gelap, takut Bapak Ibu. Ini orang Kristen tapi takut ke tempat yang gelap. Nah, selidik punya selidik, ternyata sejak kecil dicekokin sama orang tuanya atau sama orang yang mengasuh dia, ojo ndek peteng-peteng ono setan gitu. Sejak kecil. Nah, karena itu saya pesan kepada oma opa, om tante, bapak ibu ya yang punya keponakan, punya sepupu, punya anak, punya cucu, tolong jangan ditakut-takutin. Cucunya, anaknya, keponakannya, siapapun, termasuk tetangganya juga jangan ditakut-takutin ya. Tidak boleh ditakut-takutin. Joni peteng-peteng, ono setan. Ayo gitu kan. Ini ajaran sesat. Sesat ini. Ini menyebabkan orang ini jadi penakut, hidup dalam kebodohan. Apakah setan itu hanya ada di gelap? Setan itu loh ada di mana-mana, Bapak Ibu. Kan ajaran sesat ini ya. Nah, jadi jangan hidup dalam ketakutan, takut masa depan takut tidak nikah, akhirnya menikah dengan sembarang orang. Nah, kalau ada orang yang mulai melangkah saja, anak-anak muda saya pesan, berpacaran dengan orang yang tidak seiman, ini termasuk hidup di bawah standar iman. Kita ini punya standar imannya. Pasangan yang seimbang, jangan gelap dengan terang, itu tidak seimbang, itu di bawah standar iman. Ya, pesan kepada anak muda sekali lagi, tidak boleh berpacaran dengan yang beda agama. Karena itu artinya saudara sedang menurunkan standar iman. Hidupnya malah di bawah standar iman. Terus buat saudara-saudara yang sakit gak sembuh-sembuh, pikirannya negatif. Wah, ojo-ojo aku disantet. Ojo-ojo aku kena guna-guna. Ini saudara, orang yang hidup di bawah standar iman itu pikirannya negatif. Gampang berpikir negatif. Atau selalu berpikir negatif. Ini hidup di bawah standar iman. Akhirnya
kena santet sungguhan. Karena menurut ilmu merah atau pesulap merah, ya, santet itu kalau orangnya nggak percaya, nggak kena. Ini orang di luar Kristen yang ngomong. Nah, kita ini anak Tuhan, kita ini perisainya banyak, saudara. Perisainya banyak, ada perisai iman, ya, kasih karunia, Allah sendiri adalah perisai, kata kitab Mazmur. Perisainya ini banyak, saudara, ya, macam-macam perisainya. Perlindungan kita ini banyak, sukacita itu juga perlindungan. Tetapi kalau saudara pikirannya negatif, artinya saudara hidup di bawah standar iman. Kenapa? Pikiran negatif artinya sedang mengimani sesuatu yang negatif. Dan itu tidak boleh dipelihara. Terus gimana Pak kalau ada pikiran negatif? Jadi lawan. Dalam nama Tuhan Yesus nggak ada pikiran negatif. Tolak pikiran negatif. Jadi begini, santet, pelet harus dikepret. Amin. Ayo kita praktek ya. Kanan dulu. Santet, pelet kiri, terus dikepek-kepek ya. Harus dikepret. Supaya saudara ingat. Walaupun saudara ketawa, itu bisa ingat terus loh saudara. Sepanjang umur hidup ya. Ulangi lagi, saudara sendiri. 2, 3. Santet, pelet, harus dikepret. Ya. Guna-guna, tidak berguna. Mari ucapkan bersama saya. Guna-guna, tidak berguna. 2, 3. Guna-guna, tidak berguna. Jangan dimasukkan pikiran. Oh, diguna-guna orang ini. Oh gini, nanti saudara datang ke rumahnya orang, orangnya sakit tidak sembuh-sembuh. Ci atau Bu, iki apa aku diguna-guna ya? Yo bek-beke. Oh jawabannya kok malah ngono. Ya jangan memberikan jawaban-jawaban semacam itu menjerumuskan orang dalam kebodohan nanti. Hidupnya malah di bawah standar iman. Yang kedua, mari kita lihat kebodohan orang Kristen apa lagi yang perlu kita bahas ya. Slide berikutnya ini. Slide berikutnya, apakah kesulitan? Iya, kalau belum bisa muncul baik. Yang kedua adalah suka bertengkar. Bukan hanya dalam keluarga loh yang suka bertengkar, tapi di gereja tuh juga banyak yang suka bertengkar. Seneng labrak orang. Bahkan maaf kata, pendeta-pendeta itu juga suka bertengkar. Sampai di medsos kan, ya kan? Saudara pasti lihat tuh. Pendeta gereja ini dengan gereja ini di medsos kan, suka bertengkar ya. Mengolok-ngolok gereja sana, gereja sini. Saudara ini maaf, ini bikin malu saudara. Bikin malu, ini merupakan bagian dari yang disebut kebodohan orang Kristen. Saya nanya, boleh nggak bertengkar orang Kristen? Halo? Mari kita baca ayatnya. Baik, jawaban apa saja saya terima ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 24. 2 Timotius pasal 2 ayat 24. 2 Timotius pasal 2 ayat 24. Ayatnya ada beberapa, tapi yang saya siapkan cuma satu ini ya. Tolong dibacakan, 2, 3. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakup mengajar, sabar. Iya. Ya. Kudu sabar. Tidak boleh bertengkar Bapak Ibu. Loh Pak, saya cuma klarifikasi kok. Klarifikasi boleh. Tapi ujung-ujungnya juga tidak boleh bertengkar. Nggak boleh. Klarifikasi harus dengan kasih. Harus di waktu yang tepat. Iya kan? Nah, kapan bisa waktu yang tepat dengan kasih? Ya minta hikmat Tuhan. Sebelum klarifikasi doa dulu.
Kalau perlu diikat roh-roh pertengkaran gitu ya, yang menyebabkan salah paham, menyebabkan bertengkar itu. Makanya dalam keluarga itu harus terus dibentengi supaya tidak bertengkar. Yang membentengi saudara-saudara ini, bawa dalam doa supaya setiap hari ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan. Doakan terus keluarga Bapak Ibu supaya tidak kena panah api si jahat, karena ini orang-orang yang suka bertengkar nih kena panah api si jahat. Dan orang-orang yang terus bertengkar itu seperti apa ya? Tong kosong nyaring bunyinya, gitu ya saudara ya. Semakin saudara pengetahuan saudara bertambah, saudara tuh semakin bisa memahami orang lain. Amin. Saudara semakin pandai menggunakan jurus-jurus yang ada di firman Tuhan. Salah satu jurus anggaplah yang pernah saya khotbahkan. Saudara akan anggap, wis tak anggap wong edan, gitu kan saudara? Bisa kan orang yang mengolok-olok saudara, ngata-ngatain, memaki-maki, meso-meso kepada saudara, jelek-jelekan nama baik saudara, wis tak anggap wong edan. Selesai kan? Itu pakai jurus anggapan loh Bapak Ibu. Karena kalau saudara terus menerus memelihara yang namanya hidup di bawah standar iman, suka bertengkar, maka saudara seperti tong kosong nyaring bunyinya. Jadi nggak ada isinya. Saudara, ini ada 2 gelas aqua yang saya tadi siapkan. Kalau saudara melihat, yang gelas aqua yang satunya, ini isinya air, penuh. Yang satunya, kelihatankah dari sana? Kosong. Yang ini melambangkan orang Kristen yang senang belajar firman Tuhan, belajar berdoa. Makanya di sini ada sekolah doa, itu sejak anak-anak ya, anak kecil ya, ada sekolah doa, diajarin berdoa yang benar, yang baik. Nah, ini orang-orang yang suka belajar. Ada isinya. Imannya tuh ada, bertumbuh dan makin lama makin penuh. Iman yang dikatakan sebesar biji sesawi, itu tidak cuma biji terus, tapi bertumbuh, bertunas. Dan jadi pohon yang besar, ya, akarnya kuat. Nah ini, orang yang ada isinya, itu tidak gampang tumbang. Saudara. Kalau ini digoyang-goyang, yang cepat jatuh atau ditiup, ini aja ditiup bisa, yang kosong ini loh saudara, ditiup aja bisa jatuh. Tapi yang ini susah, nah berhubung miring jadi, ya kan saudara, berhubung miring jadi gampang. Kalau dibalik bagaimana? Nah kalau dibalik dia lebih kuat. Ya, karena ini dasarnya ini lebih lebar, saudara ya. Kalau ini, nah maksud saya gini, saudara, yang kosong ini gampang dihancurkan. Bentar ya. Gampang hancur, saudara. Kalau hidupmu kosong, imanmu tidak dipelihara, tidak ditumbuhkan karena saudara diliputi oleh kebodohan, hidup dalam kebodohan. Saudara gampang dihancurkan, diremet-remet. Saudara dihancurkan oleh situasi, saudara dihancurkan oleh kondisi, saudara dihancurkan oleh suasana-suasana atau kesulitan-kesulitan hidup ini. Gampang dihancurkan, diremek kerpiak, saudara. Dan akhirnya apa? Oleh kebodohan saudara, karena saudara tidak sungguh-sungguh, hidup ini cuma sekali, tapi kekristenan saudara sudah ke gereja, tapi tidak mau sungguh-sungguh, tidak mau dekat sama Tuhan, baca Alkitab juga mau, males, ke gereja aja kalau tidak dipaksa tadi tidak datang, nggak ditelepon tidak datang. Saudara, hidup dalam kebodohan, tidak ada pengetahuannya, nggak ada isinya, gampang dihancurkan oleh kesulitan hidup ini. Pencobaan-pencobaan, dunia yang nanti katanya resesi dan seterusnya. Wah, ini dunia semakin sulit, dunia semakin gelap. Ini bisa menghancurkan iman saudara. Iman yang tadinya tidak bertumbuh, yang terus-menerus kecil terus. Bisa hancur, saudara. Tapi yang ini kuat, karena ada isinya. Imannya ditumbuhkan, dipelihara, dekat sama Tuhan. Jadi ini sudah tidak kosong. Karena yang kosong itu nyaring bunyinya, tapi gampang hancur. Saya berdoa di sini, mari kita mengisi hidup ini dengan benar. Isilah dengan firman Tuhan.
Doa setiap hari. Pak, saya sudah doa setiap hari. Tingkatkan itu. Makan berdoa enggak? Puji Tuhan. Ada yang malu. Kalau di tempat umum lagi andok makan soto, ya, malu berdoa. Terus gimana? Pura-pura jatuhkan tisu. Jatuhkan apa? Nanti berdoanya cepet-cepet ngambil ini sambil berdoa. Terima kasih Tuhan untuk makanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Enggak sopan nih, Saudara. Inilah orang yang enggak sungguh-sungguh. Doa aja enggak sopan sambil ngambil berdoa. Ada yang gitu, Saudara, pura-pura. Takut dilihat orang kalau doa. Takut kelihatan rohani. Tetapi hari-hari ini banyak orang yang kelihatannya rohani, padahal hatinya busuk. Udah banyak nih. Kristen kalau ngomong ketemu kita ngomongnya firman, tapi kalau dagang nipu, kalau dagang bohong, ya kan? Kristen tapi mempermalukan Tuhan. Nah, saya berdoa di sini tidak ada, amin. Saya mengimani di sini semua Kristennya berkualitas. Nah, yang terakhir, apa yang terakhir? Yang kita pelajari berkaitan dengan kebodohan. Yang pertama, hidup di bawah standar iman. Yang kedua, suka bertengkar. Dan yang terakhir tadi, membiasakan yang salah. Ini juga hidup dalam kebodohan. Kalau lalu lintas itu, dalam berlalu lintas, membiasakan yang salah tuh, kalau lampunya merah, saudara tetap jalan. Ya. Kalau kuning boleh jalan enggak? Kuning. Kuning harus siap-siap berhenti. Setahu saya masih boleh jalan, tetapi kalau lampu itu sudah merah, jangan coba-coba. Loh Pak, tadi saya masih kuning, kuningnya di sini. Apa lampunya di yang apa ini kamera di sana. Pak, tadi masih kuning lah kan, saudara masih sampai depan situ dibablaskan. Nah itu nggak bisa juga, kan sudah merah sampai sana. Nah, jadi membiasakan yang salah ini salah satu contohnya, maaf, yang tersinggung harus bertobat. Ya, salah satu contohnya adalah datang ke gereja selalu terlambat. Saya sudah minta maaf loh, tapi dengan kalimat maaf, yang tersinggung harus bertobat. Jangan membiasakan ke gereja tapi selalu terlambat. Loh, terlambat kan enggak apa-apa. Kan yang penting dengar firman Tuhan. Nah, ini lagi saudara ya. Jadi firman Tuhan itu lebih penting dari puji-pujian. Padahal puji-pujian itu saudara sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Waktu firman Tuhan, Tuhan bercakap-cakap dengan saudara. Gitu kan? Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Tuhan memberikan pesan-pesan lewat hambanya. Nah, jadi boleh nggak terlambat? Boleh, tapi jangan dibiasakan. Karena yang dibiasakan itu artinya membiasakan yang salah. Dan itu bagian dari kebodohan. Karena sudah tahu salah kok dibiasakan. Ya. Terus habis itu, lihat gambarnya ini. Ada orang di depan, dan bayangannya sebetulnya harus sama dengan yang di depan. Tapi bayangannya ada yang aneh. Apa itu yang aneh? Yang aneh apanya? Ya, ada yang terlalu panjang. Apanya? Hidungnya terlalu panjang. Itu mengingatkan dengan film animasi yang berjudul Pinocchio. Kenapa Pinocchio hidungnya panjang? Suka bohong. Jadi kalau bohong hidungnya memanjang. Bohong lagi panjang. Nah, kalau panjang sekali berarti sering berbohong ya. Nah, orang yang sering berbohong itu juga membiasakan yang salah. Karena sudah tahu salah kok dibiasakan. Suka bohong. Sudah telat ke gereja, alasannya macam-macam. Tadi banyak bocor. Terus ditanya yang satu, tadi banyak bocor? Enggak om. Loh, kok ngomong sama saya bocor? Bujuk om, biasa tuh senang bujuk orang itu. Kenapa telat?
Iya macet, tadi macet enggak? Enggak, lancar, memang bangunnya kesiangan, waduh. Gitu aja lu enggak mau ngaku. Karena apa? Suka bohong. Membiasakan dengan kebohongan, ditutup-tutupi selalu. Kata-kata kotor, maki-maki, ini banyak orang Kristen. Makanya kan saya berpesan ya, saya berulang-ulang berpesan ketika saya berkhotbah. Ada orang-orang Kristen yang sering atau yang suka untuk mengkoleksi nama-nama binatang yang menjadi bagian pisuhan-pisuhan. Binatangnya tuh dipelihara seperti hewan peliharaan yang diternak, ya kan? Nah, kan saya sering berpesan buat saudara yang koleksi binatang di rumahnya tuh semakin banyak sebagai pisuhan, tolong dikembalikan ke kebun binatang. Pesannya cuma itu, ya. Tolong kembalikan ke kebun binatang, itu enggak cocok di rumah saudara. Karena dijadikan pisuhan itu loh binatangnya. Mulai dari amuba A sampai Z, zebra, apa aja saudara punya pisuhannya. Mulai dari bahasa Jawa, bahasa apa sih, bahasa Amerika kah, bahasa Inggris kah, pokoknya komplit itu. Tolong itu dibuang. Amin. Dan jangan ada lagi dusta di antara kita. Jangan suka bohong, ya. Terus menyimpan kemarahan dan kebencian. Ada loh yang sedikit-sedikit ngambek. Loh itu kok dijadwal singer terus, aku kok enggak pernah. Padahal dulu aku dijadwal. Saudara, kita harus tahu diri. Jangan-jangan suara kita fales. Harus tahu diri Bapak Ibu, ya. Dulu enggak masuk YouTube, sekarang masuk YouTube. Kira-kira saudara mau gak dengan suara yang fales dimasukkan YouTube? Hah? Kira-kira ngelek-ngeleki gak saudara kayak gini? Nah itu, makanya diseleksi lebih lagi di sini. Jadi saudara harus ngerti ini, jangan membiasakan yang salah, jangan gampang kecewa, gampang marah, gampang benci sama orang. Karena itu membiasakan yang salah. Ya. Kalau kebencian itu disimpan, ya, kemarahan itu disimpan, nanti muncul ya FS yang baru. Karena masuk YouTube jadi harus pakai kode. FS yang baru bisa muncul begitu, saudara. Dan ini berbahaya, saudara. Orang Kristen kok senang ngamuk, menyimpan kebencian. Janganlah begitu. Mari kita belajar. Jangan membiasakan yang salah, karena yang salah ini harus dibuang, harus diluruskan, harus dibenarkan. Terus kalau berkaitan dengan kesehatan, apa Pak? Ya, ada orang-orang yang kebiasaan makannya nggak sehat. Kalau makan bakso, sausnya yang banyak. Saudara tahu saus itu? Saus itu pakai tomat sungguhan atau bagaimana? Nah, ketela. Ya, ada yang ngomong pepaya. Terus kok merahnya bisa bagus gitu? Nah, pewarna. Pewarnanya tuh macem-macem. Mereknya beda tuh pewarnanya, ya. Nah, tolong itu diperhatikan. Kebiasaan makan yang tidak sehat. Tidak mau minum air putih. Minumnya berwarna terus. Teh. Kopi, apa minumannya berwarna? Pasti hafal semua. Coca-Cola. Sprite enggak berwarna. Putih. Fanta, ya, Fanta semua Fanta warna ya. Minumnya berwarna terus. Nutrisari, Extra Joss, itu kan berwarna semua kan, saudara? Minum air putih, males. Nah, saudara, usahakan setiap pagi minum air putih hangat. Usahakan. Ya, biasakan juga karena itu kebiasaan yang baik. Bisa mengatasi sembelit, bisa mengatasi banyak hal, Saudara ya. Tekanan darah tinggi, minum air putih hangat. Jangan panas. Hangat, ya. Karena itu baik, Saudara. Ketika Saudara memelihara tubuh yang sehat ini, maka tubuh yang sehat ini bisa memuliakan Tuhan.
Tapi kalau tidak dipelihara, sakit-sakitan, ya nggak baik, saudara. Mau dijadwal ini, jadwal asyir, jadwal koletan, tidak datang. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Flu sakitnya. Karena tidak jaga kesehatan. Jangan suka begadang. Itu juga kebiasaan yang tidak baik. Loh, tapi ada tugas, ya 1 kali 2 kali tidak apa-apa. Usahakan jangan malam minggu begadangnya. Nanti minggu nggak bisa ke gereja atau ke gereja ngantuk. Ada yang ke gereja ngantuk di sini? Kalau lihat sebelahnya ngantuk, dijawil, saudara ya. Jawil. Om, aja ngantuk om. Pak, jangan ngantuk. Bu, jangan ngantuk ya. Nah, kalau ke gereja ngantuk, maka firman Tuhannya yang harusnya ada pesan-pesan khusus buat saudara, dicuri. Dicuri saudara, hilang. Pesan-pesan khususnya hilang. Ya. Tadi Pak Erwin khotbah apa? Ya itu loh, aku cuma inget ada gelas aqua diremet katanya gitu. Loh khotbahnya apa? Mbok lali. Cuma aku tadi pas ikut gelas aqua diremet gitu. Waduh, khotbah sudah panjang lebar, cuma yang diingat gelas aqua. Kok ingat gelas aquanya kenapa? Aku haus, ingat minuman. Nah saudara, ayo pesan saya buat yang sedang berulang tahun, yang sudah berulang tahun, tolong tingkatkan imanmu. Ya. Jadilah orang yang suka bawa damai. Slide berikutnya ya kesimpulannya. Ya, jangan hidup di bawah standar iman. Tingkatkan terus imanmu. Karena Tuhan melihat imanmu. Tuhan melihat hatimu. Enggak melihat penampilanmu. Yang melihat penampilanmu siapa? Ya saya kan manusia. Enggak bisa melihat hati, enggak bisa melihat iman. Ya, Pak Pendeta semua yang di sini melihat penampilan saudara. Jadi kalau ke gereja tolong jangan acak-acakan ya. Loh, wiyo lali durung sisiran. Jangan acak-acakan ya. Ke gereja tetap yang rapi karena manusia, sesama anggota gereja tetap melihat penampilan ya. Itu perlu dijaga juga. Jangan suka bertengkar. Jadilah orang yang cinta damai. Jadi kalau ada keluarga yang bertengkar, saudara datang ke situ, keluarganya damai. Amin. Kalau ada keluarga mau bercerai, saudara datang ke situ, mereka tidak jadi bercerai. Karena bercerai itu tidak boleh. Loh, tapi kalau pukul-pukulan, gimana itu? Biliar sama siapa tuh yang pukul-pukulan itu? Sama Lesti, ya. Itu gimana? Ya pisah aja. Pisah satunya di rumahnya ibunya atau bapaknya sampai orang ini bertobat. Yang mukul maksudnya. Lupa yang mukul yang wanita. Soalnya yang wanita ini jago taekwondo. Wah, suka mukul. Yang laki gimana? Yang laki yang korban. Pisah aja. Dipisah kalau memang suka berkelahi, suka bertengkar, adu fisik. Pisah. Tidak usah bercerai dulu ya. Loh, boleh bercerai? Tidak boleh. Jangan langsung mengambil keputusan, oh kalau dipukuli, disakiti, bercerai. Tidak begitu saudara ya. Nah, terus jangan membiasakan yang salah. Ayo yang salah-salah diperbaiki di tempat ini. Ya, yang suka berpikir negatif itu juga salah, diperbaiki. Berpikirlah yang positif, yang baik. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian, pemain musik minta tolong bisa maju ke depan, singer, WL. Kita angkat pujian, telah ku ingat kebaikanmu. Telah kulihat kebaikanmu. Telah kulihat kebaikanmu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis
Telah kulihat, mari kita bangkit berdiri. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat yang telah melihat kebaikan Tuhan, mari lambaikan tanganmu bersama-sama. Tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita tetap mengangkat tangan bersama-sama rekan-rekan hamba Tuhan di tempat ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan menolong setiap umat-Mu. Tuhan menolong kami semua untuk lepas, meninggalkan kebodohan. Dengan cara kami belajar, meningkatkan iman, belajar firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, supaya iman kami berakar semakin dalam, supaya iman kami semakin kuat, kokoh, tidak tergoyahkan. Kami yakin Tuhan, kami seperti gelas aqua yang ada isi airnya, tidak mudah dihancurkan, tidak mudah remet oleh keadaan ataupun kesulitan. Situasi yang serba sulit tidak akan menghancurkan kehidupan kami. Kami bersukacita, kami mengucap syukur karena ada Tuhan Yesus yang sangat baik, yang memberikan hikmat, yang menambahkan pengetahuan, yang membuat kami, hidup kami semakin cerdas dan cerdik. Terima kasih Tuhan. Biarlah di penghujung akhir zaman kami menjadi orang-orang yang suka membawa damai. Baik di tengah keluarga, dengan tetangga, maupun dengan saudara-saudara seiman, dengan gereja lain, kami juga membawa damai. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memperbaiki semua yang salah. Apabila kami menjumpai kehidupan kami ada yang salah, Tuhan, Engkau yang mengoreksi kehidupan kami, supaya yang salah tidak dibiasakan, tetapi yang salah diperbaiki. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu untuk Bapak Ibu Gembala di tempat ini, berkat-Mu untuk seluruh pengurus yang ada. Berkati semua umat Tuhan, semua termasuk anak-anak guru sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka semua, supaya hidup mereka sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan mereka menghasilkan kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya doa ini dijawab oleh Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Pak Erwin yang sudah melayani pada hari ini, Pak. Sungguh kami semua diberkati. Saudara, hari ini kita mau berdoa. Ya, tadi saya mendengar istri dari Pak Soeharto, Ibu Halimah sakit. Mari kita berdoa. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Erwin Prasetyo. Engkau memberkati dalam seluruh pelayanannya, khususnya Tuhan di penggembalaan di GAB Kertosono bersama istri. Biarlah sidang jemaat di sana juga mereka boleh terus bertumbuh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh melekat, dan mereka bertumbuh di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, kami bawa istri daripada Pak Soeharto, Ibu Halimah, apapun kondisinya hari ini, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus,
maka Ibu Halimah sudah disembuhkan oleh Tuhan. Demikian juga untuk saudara kami, Bapak Freddy, Tuhan Kau juga menjamah supaya Bapak Freddy ya Tuhan, Engkau menjamah dan Engkau menyembuhkan sehingga Bapak Freddy boleh dipulihkan dan dia boleh kembali sehat, dia dapat kembali bekerja, bahkan dia boleh kembali melayani bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat yang tidak bisa hadir, apapun kondisi mereka hari ini, Tuhan Kau juga yang menolong dan memberkati. Kalau kami punya pergumulan, permasalahan, kami percaya Tuhan sudah menyediakan jalan keluar buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya kami semua yang mengikuti ibadah, baik yang di gereja, kami juga yang mengikuti lewat live streaming. Kami rindu Tuhan, pagi hari ini kami mengangkat kedua tangan kami dan kami memohon supaya Tuhan memberkati setiap kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini, dan kami rindu Tuhan, kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan dan perlindungan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.